kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humidah Nusroh dengan NIM 859670726. Hari ini akan mensimulasikan kegiatan pembelajaran tematik, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dengan pembelajaran ketiga, muatan terpadu, bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Baik, saya akan mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat ya. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baik, untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin doanya. Terima kasih. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran. Siapa hari ini siswa kelas 5 yang tidak hadir? Coba dilihat bangku sampingnya. Siapa temannya yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti kelas 5 hari ini hadir semua ya. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Siapa yang masih ingat? Kita menghirup udara melalui organ pernapasan apa saja? Bagus sekali. Nah, sekarang coba semua berdiri. Tarik napas dalam-dalam. Kemudian tahan, lalu hembuskan pelan-pelan. Apa yang kalian rasakan? Ya, tentu saja. Segar ya. Kira-kira mengapa udara bersih penting bagi kita? Tepat sekali. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya udara bersih dan bagaimana cara kita berperan untuk menjaganya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan membaca teks udara bersih di lingkungan sekitar, siswa dapat menjelaskan informasi yang didapat dari buku bacaan ke dalam aspek 5W1H. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan tabel klasifikasi, siswa dapat menuliskan informasi penting dari buku bacaan sesuai aspek 5W1H menggunakan kosakata baku dengan benar. Dengan kemudian melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab menjaga udara bersih sebagai warga masyarakat dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan presentasi hasil diskusi, siswa dapat menyajikan, yaitu contoh pelaksanaan hak, kewajiban, tanggung jawab, menjaga udara bersih dengan percaya diri. Kemudian, melalui pengamatan gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis usaha di bidang jasa yang memiliki atau yang berperan dalam menjaga udara bersih dengan benar. Kemudian, dengan kegiatan berkreasi, siswa dapat menyajikan hasil karya poster tentang produk jasa lokal yang mendukung udara bersih dengan kreatif.
Nah, coba perhatikan anak-anak. Sekarang Ibu akan menampilkan dua gambar. Gambar pertama yaitu lingkungan dengan udara bersih. Dan gambar kedua adalah lingkungan dengan udara yang tercemar. Menurut kalian, apa perbedaan di antara kedua gambar yang terlihat? Iya, bagus sekali. Kalian jeli sekali. Nah, sekarang coba buka buku bacaan yang berjudul Udara Bersih di Lingkungan Sekitar. Nah, coba dibuka, kalian baca secara individu ya, dalam hati. Ibu akan memberikan waktu 1 menit untuk kalian memahami atau membaca buku bacaan yang berjudul Udara Bersih di Lingkungan Sekitar. Di sini Ibu juga akan menampilkan teks bacaan yang sama dengan buku bacaan Udara Bersih di Lingkungan Sekitar. Baik, waktu membaca sudah selesai. Nah, setelah kalian membaca buku bacaan, informasi apa saja yang kalian temukan? Siapa yang bisa menjawab? Iya, bagus sekali. Sekarang kalian sudah bisa mengetahui ada banyak informasi dalam teks bacaan tersebut, ya. Ada banyak informasi. Nah, supaya informasi ini teratur, kita akan menggunakan metode 5W1H. Sekarang buat kelompok sesuai pembagian kemarin. Nah, setiap kelompok ini akan mengisi tabel klasifikasi 5W1H. Nah, seperti ini ya, Nak, tabelnya ya. Nah, di situ ada aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaannya, apa yang dibahas dalam bacaan? Siapa yang melakukan upaya menjaga udara bersih? Di mana kegiatan menjaga udara bersih dilakukan? Kapan kegiatan menanam pohon dilakukan? Mengapa udara bersih penting bagi kita? Dan bagaimana cara masyarakat menjaga udara bersih? Nah, selain itu, kalian juga akan mendiskusikan apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menjaga udara bersih. Nah, berikut adalah contoh tabelnya. Ibu akan memberikan waktu 1,5 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Baik, waktu diskusi selesai. Sekarang pikirkan, Nak, di lingkungan sekitar kalian ada jenis usaha apa saja yang membantu menjaga udara bersih? Ya, misalnya nih, Ibu berikan contoh. Di sini ada contoh jasa kebersihan. Contohnya adalah tukang kebun. Dia membantu membersihkan lingkungan kebun, memotong rumput, membuang sampah, dan yang kedua adalah jasa penghijauan, seperti menanam pohon kembali. Nah, nanti tambahkan di hasil diskusi kalian ya. Nah, kenapa ini sepertinya terlihat ada yang tidak bersemangat? Coba kita sekarang tepuk semangat dulu. Ayo kita tepuk semangat menggunakan dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, ya. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, tap. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se. Aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Baik, waktunya kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan salah satu untuk perwakilan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, kelompok 1 ada ada Silvina, ada Devi Anggraini, ada Gita Cahyani, Nailatu Zulfa, Lia Octavia. Nah, silakan salah satu untuk menyampaikan hasil diskusinya.
Baik, Ibu. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang soal-soal yang di atas tadi. Yang pertama tentang aspek apa? Jawabannya tadi pentingnya udara bersih dan upaya menjaganya. Lalu siapa? Aspek siapa? Itu masyarakat Kampung Hijau, Kelurahan Sukaraja dan berbagai usaha jasa. Lalu ada aspek di mana? Di Kelurahan Sukaraja. Terus kapan? Sejak tahun 2023. Lalu mengapa? Karena udara bersih penting untuk kesehatan dan mengandung oksigen yang dibutuhkan. Lalu bagaimana? Dengan menanam pohon, tidak membakar sampah, dan merawat tanaman. Nah, tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Yang pertama, haknya mendapatkan udara bersih. Kewajibannya tidak membakar sampah sembarangan. Tanggung jawabnya membuang sampah pada tempatnya. Lalu jenis usaha, bidang usaha yaitu jenis usaha yang pertama, jasa kebersihan, manfaatnya mengangkut sampah sehingga tidak menumpuk dan mencemari udara. Sekian presentasi diskusi kami, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 2 memberikan tanggapannya. Bagus 2 menit lagi. sekali. Diskusi kalian luar biasa. Nah, anak-anak, sekarang kita refleksi sebentar. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, dan bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang pentingnya udara bersih? Bagus sekali. Jadi, hari ini kita belajar bahwa kita harus bisa mengklasifikasi informasi dengan baik, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab menjaga udara bersih, serta mengenal berbagai jenis usaha yang berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, untuk penguatan pemahaman kalian hari ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu yang soal di Google Form. Link sudah Ibu kirim melalui WhatsApp. Nanti bisa dipandu oleh Bapak atau Ibunya di rumah untuk mengklik link tersebut dan dikerjakan soal-soalnya. Yang kedua, amati sekitar rumah kalian, Nak. Ada usaha jasa apa saja yang berkaitan dengan udara bersih? Nanti catat minimal 3 di buku tugas. Kemudian buatkan sebuah poster, yaitu tentang produk jenis usaha yang membantu menjaga udara bersih. Besok tugasnya dikumpulkan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Ada pertanyaan? Tidak ya? Baik, pelajaran hari ini selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku buat berdoa. Oke, Baik, cukup. berdoa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok anak-anak. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Oke, beri plus untuk Mbak Umi David. Silakan yang bertugas untuk menilai Mbak Umi David. Mbak siapa tadi? Oke, Mbak siapa? Bu. Isma, Bu. Mbak siapa tadi? Mbak Isma. Lisma, siapa? Bu. Mbak Isma. Mbak Lisma. Oh, Mbak Lisma. Oke, Mbak Lisma, silakan. Untuk Mbak Humida ya Mbak ya. Untuk tadi, menurut saya pribadi sih untuk menjelaskan dari pertama dari temanya udah bagus. Pengaitannya juga dari Mbak Humida itu kan menanyakan mata pelajaran yang kemarin nih udah bagus Mbak. Terus digabungkan dengan mata pelajaran yang materi pada hari ini Mbak sampaikan kepada anaknya itu juga udah bagus.
Terus kayaknya untuk kayak diskusi Mbak udah bagus juga, kayak anak-anak dibuatkan kelompok tuh. Terus apa lagi yang kurang ya? Mungkin ini sih Mbak. Tadi Mbak Humida mengaitkan berapa mata pelajaran Mbak di tema ini? 3 atau 2 ya Mbak? 3, Mbak. Mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang Hmm. 5W1H atau adik Simba. Kemudian PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab menjaga udara bersih. Dan yang ketiga adalah IPS tentang jenis-jenis usaha dalam bidang jasa yang membantu menjaga udara bersih. Oke, itu juga 3 mata pelajaran itu tersebut juga Mbak Humida udah kaitkan ya Mbak, udah bagus. Menurut saya cukup sih Miss, gitu aja. Mungkin nggak ada tambahan lagi sih Miss, udah semua tersampaikan. Oke.